Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Pastikan kalian selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan selalu tetap di rumah. Jangan lakukan keluar rumah ketika kalian tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak. Dan jangan lupa selalu jalankan protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tayamum beserta tata caranya. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh menuju tutorialnya ataupun tata caranya, di sini saya akan memberikan ulasan singkat mengenai apa sih sebenarnya tayamum itu. Tolong diperhatikan ya. Tayamum adalah tindakan bersuci tanpa menggunakan media air, namun kita dapat menggantinya menggunakan debu. Dan pastikan debu tersebut suci. Apa saja sih rukun-rukun dari tayamum? Nah, yang pertama adalah niat dengan membaca basmalah, dan pastikan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengusap wajah serta mengusap tangan hingga siku, dan yang terakhir adalah tertib. Sekarang apa saja sih sebenarnya syarat dari tayamum itu sendiri? Yang pertama adalah kita telah berusaha mencari air, namun dari usaha kita itu semua nihil. Kita tidak mendapatkan air di tempat tersebut. Nah, yang kedua adalah kita memiliki halangan untuk terkena air. Misalkan kita sedang sakit, ataupun di bagian tubuh kita terdapat luka yang dimana jika itu nanti terkena air membuat luka kita itu semakin parah. Selanjutnya, air hanya cukup untuk kebutuhan saja, misalnya minum. Tidak mungkin kita menggunakan air yang cukup untuk kita minum dan ditambah lagi untuk kita bersuci. Nah, kalau air sudah cukup untuk kebutuhan, terus nanti kita pakai buat wudhu, kalau kitanya dehidrasi terus sakit, malah ibadah kita kan terhalang. Nah, sehingga di sini Allah memberikan keringanan kepada kita untuk melakukan tayamum, dan air yang tadi cukup untuk kebutuhan kita saja, sehingga disimpan hingga sampai kita membutuhkan air tersebut untuk minum. Dan selanjutnya sudah memasuki waktu untuk sholat. Nah, kita diharuskan untuk bertayamum jika kita tidak menemukan air, kita berhalangan kena air. Nah, kita diwajibkan untuk bertayamum pas waktu sudah masuk sholat. Nah, bagaimana sih niat tayamum itu? Begini niat tayamumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Nah, seperti itu niatnya, dihafalkan ya jika sewaktu-waktu nanti kita memerlukan untuk melakukan tayamum. Apakah tayamum itu ada dalilnya ataupun sudah diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya? Pasti tayamum ini sudah ada dalilnya. Dalilnya sudah tertera dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 6. Begini bunyi artinya: dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Nah, sekarang udah jelas kan pasti Allah telah memberikan keringanan kepada kita, bahwasanya Allah itu tidak pernah memberikan kesulitan kepada kita selagi kita selalu taat, selalu mematuhi perintah Allah. Sekarang kita memasuki tata cara ataupun tutorial tata cara tayamum. Perhatikan dan simak ya, saya akan mempraktekkan kepada kalian semuanya. Yang pertama adalah niat. Niatkan, jangan lupa berniat karena Allah, dan jangan lupa membaca bismillah. Seperti tadi niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Lalu tempelkan tangan kita seperti ini ke tempat berdebu, namun pastikan tempat itu suci ya.
Setelah itu, jika debunya terlalu tebal, kita bisa meniupnya. Sehingga kalau kita sudah memastikan debu ini sudah cukup untuk ditiup, kita basuhkan ataupun kita usapkan ke muka seperti ini. Setelah itu, kita usapkan tangan kita sampai siku, pertama sebelah kanan, yang kedua sebelah kiri, sama seperti itu juga. Nah, kurang lebih seperti itu tutorialnya. Sampai di sini semoga penjelasan yang saya kasihkan ke kalian semuanya bisa bermanfaat. Di sini saya juga masih belajar. Jika memang ada kekurangan ataupun kehilafan saya mohon maaf dan saya meminta kritik saran dari kalian agar bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa memperbaiki video ini ataupun bisa memperbaiki cara-cara tayamum saya yang salah. Dan saya mohon dengan sangat kritik dan saran dari kalian semuanya untuk membangun saya lebih baik lagi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.